Shalom Bapak Ibu dan sidang jemaat serta rekan-rekan terkasih. Puji Tuhan, sampai pada hari ini kita masih dalam keadaan baik walaupun di tengah wabah virus corona yang saat ini sangat berdampak kepada seluruh aspek kehidupan kita. Tapi kita tetap yakin percaya bahwa tangan Tuhan yang menguatkan kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita berdoa. Di surga sebentar kami akan mendengarkan firman. Kami menyadari keterbatasan kelemahan kami sebagai seorang manusia. Kami perlu pertolongan Tuhan untuk kami dapat mengerti firman ini. Saya percaya firman ini akan menjadi kekuatan, penghiburan, pengharapan dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati dan pikiran kami bersama biar kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja, mengajarkan kami untuk mengerti dengan sungguh-sungguh akan mengimani firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu bisa membacanya bersama-sama di rumah. Dilihat dalam Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11 ini. Secara garis besar saya ingin menceritakan, menyampaikan kepada kita tema atau fokus dari Matius pasal 21 ini adalah menceritakan perjalanan Yesus ke Yerusalem. Dan kita tahu di mana kota Yerusalem adalah menjadi tempat di mana Yesus nanti akan mengalami penderitaan. Dan di dalam perjalanannya ke Yerusalem, sampai tiba di Yerusalem, Yesus disambut dengan meriah, dengan sukacita oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Dan kemudian tidak seperti biasanya, Yesus tiba-tiba menunggangi seekor keledai. Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih, tentunya kalau kita melihat dari firman ini, Yesus sangat tahu dan dia mengerti pada saat dia memasuki kota Yerusalem, dia akan masuk pada tahapan atau proses di mana dia akan mengalami penderitaan di kota itu. Tetapi anehnya, Yesus tetap mau menuju ke Yerusalem. Karena apa? Karena Yesus tahu ini akan digenapi. Karena Yesus tahu ini harus dilakukan sebagai langkah, sebagai perwujudan dari misi karya besar penyelamatan Allah yang Allah berikan kepada manusia. Kemudian yang kedua, saat Yesus hadir dan datang ke Yerusalem, kalau kita menyimak dari firman ini, nampaknya ada banyak orang bersukacita, bersorak-sorai, Hosana Raja, Hosana Anak Daud dan sebagainya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kegembiraan orang-orang pada saat itu waktu menyambut Yesus, mereka berekspektasi bukan karena penyelamatan secara iman, penyelamatan manusia yang dilakukan oleh Yesus kepada mereka, tetapi mereka berharap, berekspektasi bahwa kehadiran Yesus akan menjadi pembebas. Pembebas dalam artian saat itu orang-orang Israel sedang dalam penjajahan orang-orang Romawi dan mereka sangat tertekan sekali. Karena itu harapan mereka pada saat mereka tahu Yesus datang ke Yerusalem, mereka berharap Yesus memberikan pembebasan. Nah, dua hal ini akan menjadi pembelajaran bagi kita. Yang pertama, kita belajar seperti Yesus di dalam menghadapi kenyataan itu. Saat ini kita tahu bahwa wabah virus corona sangat berdampak sekali kepada kehidupan sosial, kehidupan perekonomian. Dan tidak hanya Indonesia Bapak Ibu, hampir 200-an negara terdampak akibat virus corona ini. Dan ini permasalahan global yang luar biasa yang terjadi. Tetapi mari Bapak Ibu kita melihat dari peristiwa ini, walaupun Yesus tahu keadaan dia pada saat dia masuk di kota Yerusalem, dia akan mengalami penderitaan. Apa yang Yesus lakukan? Yesus tetap menghadapinya, Yesus tetap menjalaninya, dan karena dia tahu bahwa perjalanan dia ke Yerusalem, masuknya Yesus ke kota Yerusalem adalah untuk menjalankan tugas, menjalankan misi besar yaitu penyelamatan. Dan disitulah Yesus akan mengalami berbagai proses di dalam misinya tersebut. Di dalam setiap peristiwa, di dalam setiap keadaan kita mengerti bahwa Allah menjanjikan tidak pernah Tuhan meninggalkan kehidupan kita.
Dan apabila Tuhan izinkan segala persoalan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, jangan lari. Tetapi kita harus hadapi bersama Tuhan. Jangan kendor iman pengharapan kita kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan membukakan jalan. Perbedaannya antara kita dengan orang yang tidak berpengharapan adalah pada saat kita mengalami kegagalan, pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita mengalami tekanan, kita tetap memiliki damai sejahtera. Kita tetap memiliki sukacita. Dan tentunya pengharapan, sukacita, kekuatan itu bersumber daripada Tuhan. Tetapi bagi orang yang di dalam permasalahan, pergumulannya tidak hidup di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan, dia akan mudah layu, dia akan mudah jatuh, dan dia mungkin akan mudah dalam hidup dalam kekecewaan. Itulah perbedaan kita dengan orang yang tidak percaya. Kemudian yang kedua, pembelajaran dari firman Tuhan ini adalah ekspektasi kita, hayalan kita, gambaran yang kita konsepkan dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita, itu akan menentukan sikap kita di dalam menghadapi masalah, di dalam merespon segala keadaan yang ada di sekitar kita. Nah, kita lihat orang-orang Yerusalem ini, mereka sedang berekspektasi terhadap Yesus. Kita tahu ceritanya bahwa ternyata Yesus bukan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, tetapi lebih daripada itu, Yesus membebaskan jiwa manusia. Yesus menyelamatkan jiwa manusia. Nah, ekspektasi apa yang saat ini sedang kita bentuk? Kadang-kala memang semakin banyak kita berekspektasi, Bapak Ibu, akan semakin banyak mungkin kita mengalami kekecewaan. Tapi mari kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita, apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kita itu mendatangkan damai sejahtera. Kadang-kala ekspektasi kita itu berbeda dengan apa yang Tuhan rancang dalam hidup kita. Kadang-kala hayalan kita kepada situasi, keadaan hidup kita kadang-kala tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau kerjakan. Tetapi sekali lagi kita boleh belajar bahwa kita boleh punya ekspektasi, kita boleh punya hayalan, kita boleh punya cita-cita, mimpi. Tetapi mari dibarengi dengan kebenaran firman. Dibarengi dengan rencana dan rancangan Tuhan. Dan yang jelas apa yang Tuhan rancangkan itu lebih baik dalam kehidupan kita dibandingkan apa yang kita rancang. Saat ini Bapak Ibu, apa yang menjadi harapan kita? Apa yang menjadi keinginan kita? Apa yang menjadi cita-cita kita? Mari kita berpasrah diri kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya yakin percaya bahwa apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita itu mendatangkan kebaikan. Walaupun hari ini mungkin kita tidak melihat itu. Kita mungkin bertanya-tanya, di mana Tuhan? Apa yang sudah Tuhan rancang dalam hidup kita? Kenapa masalah pergumulan selalu hadir, selalu datang dalam kehidupan kita? Bukankah saya selama ini beribadah, saya memberikan persembahan, saya melayani Tuhan, tapi kehidupan saya tidak mengalami perubahan? Bapak Ibu, mari kita terus percaya bahwa apa yang Tuhan sediakan selalu baik. Walaupun kadangkala bagi ekspektasi kita, pikiran kita, pandangan kita, nampaknya secara manusia tidak baik. Tapi kita harus percaya Tuhan tidak pernah salah merancangkan sesuatu dalam hidup kita. Renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan Tuhan menguatkan kita di tengah keadaan yang saat ini kita alami bersama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.